yang mempunyai kuasa. Sebab firman Allah yang Tuhan sampaikan dulu, sekarang, dan selama-lamanya saudara baca firman Allah ini punya kuasa yang sama. Katakan amin. Itu sebabnya. Itu sebabnya. Kalau enggak, saudara bisa klaim sama Tuhan. Tuhan, aku tidak pernah dengar sendiri suaramu. Bagaimana aku bisa mendapatkan kuasa? Tuhan bilang, muridku pun tidak pernah dengar lagi suaraku. Tetapi mereka cuma lihat kitab suci. Yang aku terangkan cuma isi kitab suci. The same power from the word of God. The same power they read. The same power you read today. That's the same power from the Most High. Because the word of God is the word of the living God. Katakan amin. Itu saudara. Oleh sebab itu, kenapa saudaraku, Tuhan mau saudara dan saya hari-hari ini saudaraku, hidup saudara, kehidupan saudara, pikiran saudara, hidup saudara, gaya hidup saudara, semuanya dipenuhi oleh pikiran Kristus, oleh firman Allah. Sebab firman Allah yang akan merubahkan kehidupan saudara. Firman Allah yang akan merubahkan. Kau sakit disembuhkan, kau punya masalah dilepaskan. Cuma kuasa firman Allah. Sekarang kalau saudara mau dengar kelanjutannya, dengar baik-baik. Kita sama-sama. Terus tahu Eddie Maus itu yang melatar belakangi kenapa saudaraku mereka dari hati yang muram, saudara yang hatinya muram, dan diterangkan oleh firman. Murid-muridnya yang hatinya muram, diterangkan firman Allah oleh Yesus, hatinya menjadi berkobar-kobar. Kalau hari-hari ini saudara membaca firman Allah, hatimu tidak berkobar-kobar, it's a big question mark, my friend. Kenapa saudara baca firman Tuhan malah ngantuk, malah nggak ngerti? Saudara harus minta pada Roh Kudus, Tuhan celikan mata saya. Saya mau waktu saya membaca firman Allah, yang adalah firman Allah sendiri, firman yang membaca kehidupan saya, buat hati saya berkobar-kobar, Tuhan. Buat pada waktu saya membaca firman Allah, masalah saya terjawab, sebab ini adalah perkataanmu, Tuhan. Saudara dengar baik, jangan selama ini saudara dan saya membiarkan hidup diintimidasi oleh iblis. Rasanya firman Allah boleh baca, boleh enggak. Sering saudara kasih Tuhan, orang bilang gini, firman Allah ini anggap seperti surat cinta dari pacar. Anggap seperti surat cinta dari pacar. Saudara baca tiap hari, renungkan saudara baca surat cinta dari pacar. Surat yang sama saudara baca sekali senang, 2 kali senang masih, 3 kali senang masih. Suratnya sama di suratnya saudara, nggak pernah dikirimin lagi. Suratnya sama, 4 kali masih senang, 5 kali baca juga udah tahu isinya. 5 kali, 7 kali, 100 kali sudah capek. Ada ujung capeknya, tapi kuasa firman Allah bukan cuma sekedar surat cinta. He speaks to you. Katakan amin. Nanti kan saudara lihat, when you read the word of God, it speaks to you, because the word of God is God Himself. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Saudara tidak bisa memungkiri. Saudara dengar baik. Kalau saudara hari-hari ini cuma berkata firman Allah dan Allah pisah, saudara in big trouble. Itu sebabnya saudara tidak berkobar-kobar waktu membaca firman Allah. Dan saudara berkobar-kobar itu bukan begini, bukan kata Pak Ferdi waktu baca firman Allah saya harus berkobar-kobar. Jadi saudara baca dengan suara lantang, dengan suara keras, terus ditungguin kok nggak berkobar-kobar. Sampai tergoyang-goyang saudara supaya berkobar-kobar. Enggak, saudara. Tapi biarkan firman itu membuat akhirnya waktu saudara membaca firman Allah, kenapa saudara berkobar-kobar? Yang saudara tadi ada dalam satu problem, satu masalah, tiba-tiba Tuhan berikan jawaban akan masalah itu. Begitu toh cara itu nggak tahu. Firman itu yang akan bekerja dalam hidup saudara. Katakan amin. Saudara mau merasakan itu? Saudara mau alami itu? Jangan semua ditipu si iblis, saudaraku. Saudara beli kalengan di Novril aja ada expiry date-nya. Ada masa kedaluarsanya. Orang Kristen ditipu si iblis, seringkali dia kasih expiry date. Seumur-umur biarin dah iblis dah ngebocol gue, biarin gue ditipu. Hari ini bilang sama iblis, hari ini aku mau expiry date buat tipuanmu iblis. Aku gak mau lagi ditipu bahwa firman Allah sama Allah beda. No, firman Allah sama dengan Allah. Gak mau lagi ditipu sama engkau ini. Bikin expiry date, katakan amin.
Sehingga seorang pulang dari ini, whatever your problem is, after this we'll see a revelation bagaimana Tuhan, saudara ada pikiran saudara dipenuhi dengan firman Allah. Tuhan sendiri bekerja dengan ajaib. It's gonna happen to you. It's gonna happen to us. Satu Korintus 2 ayat 16. Kita dasari foundation ini. Supaya saudara pulang dari tempat ini, you know why. Saudara bisa tahu firman Allah ini yang menjadi kekuatan kita. Kita akan bikin landasan dulu, saudara. Kita akan baca 2, 3, 4 ayat dari satu landasan. Katakan di sini 1 Korintus 2:16. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Seringkali kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan, kenapa ini terjadi Tuhan? Atau kita bertanya, Tuhan, bagaimana aku keluar dari masalah ini Tuhan? Dengar baik-baik, ini kan pertanyaan saudara dan saya. Tuhan, bagaimana menjawab tantangan ini Tuhan? Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuhan, tindakan apa yang harus saya lakukan? Kadang-kadang kita lebih religius. Tuhan, Tuhan, Engkau maunya apa Tuhan? Nanya banyak sama Tuhan. Tuhan kasih jawaban, saudara tidak dengar. Saudara nanya banyak sama Tuhan, tapi saudara waktu Tuhan kasih jawaban, saudara tidak mau dengar. Tuhan bilang seperti ini, firman Tuhan katakan, siapa yang mengerti pikiranmu Tuhan, sehingga aku dia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jawaban, kalau saudara mau mengetahui apa yang menjadi pikiran Tuhan, yang mau menjadi rencana Tuhan, jawabannya adalah membiarkan pikiran saudara dan saya diambil alih sepenuhnya oleh pikiran Kristus. Caranya bagaimana? Firman Tuhan harus menjadi satu-satunya landasan, satu-satunya dasar, satu-satunya foundation dalam kita mengisi pikiran kita. Firman Tuhan, bukan pikiran manusia. Oleh karena itu, pada waktu dua muridnya berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, mereka kalau saudara baca baik-baik, mereka berjalan sambil berpikir, bertukar pikiran. Saudara baca itu, ya. Dikatakan di Lukas tadi, waktu mereka berjalan berdua, coba kita lihat supaya minggu lalu tidak lihat, dan tahu. 2 Lukas berapa tadi? 2 Lukas 24, ayatnya yang ke-15. Ayo saudara, cepat. Oke. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Dengan baik-baik. Dua murid-muridnya ini lagi bercakap-cakap, bertukar pikiran. Selama manusia bertukar pikiran, mereka jalan 7 mil 3 jam lamanya diskusi tukar pikiran. Mereka mukanya muram di situ, mereka sampai di sini mukanya akan tetap muram. Selama saudara membiarkan cuma bertukar pikiran dengan manusia, saudara tidak akan mendapatkan jawabannya. Oleh karena itu, Yesus datang mendekat. Yesus tidak mau saudara bertukar pikiran dengan manusia. Kalau saudara mau mendapatkan jawaban dalam hidup, bertukar pikiran dengan firman Allah, katakan amin. Sebab ini adalah arah sendiri. Saudara tidak susah. Saudara jangan pikir, Pak, it's something rocket scientific. Bagaimana bertukar pikiran dengan Allah? Rasanya susah, rasanya jauh, rasanya nggak mungkin. Nah, setelah ini saudara tahu bagaimana cara. Buka bersama saya Yosua 1 ayat 7 dan 8. Haleluya. Setelah ini kita masuk ke dalam Mazmur 1, supaya saudara tahu Tuhan sendiri datang mendekat kepada dua orang yang sedang bertukar pikiran. Saudara, anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa diberkati, yang merupakan orang-orang yang sangat beruntung dalam hidupnya. Kenapa? Tuhan sendiri mau mereka tidak tukar pikiran sesama manusia. Tuhan mau campur tangan kepada mereka, supaya mereka bukan saling bertukar pikiran bersama berdua, saudaraku, tetapi membiarkan Yesus bertukar pikiran dengan mereka, sehingga mereka yang mukanya muram, mereka ada dalam masalah,
setelah 7 mil mengalami satu sukacita yang luar biasa. Saudara, kalau saudara datang ke tempat ini, saudara sedang ada dalam satu problem dan satu trouble, saudara pikir, kemana saya harus bertanya? Kepada siapa saya harus mendapatkan advice? Dapat siapa saya harus mendapatkan nasihat? Saya bukan menyalahkan kalau saudara ngobrol dengan temanmu, tidak salah, bukan salah, tetapi bukan itu jawaban yang paling terbaik. Jawaban yang paling terbaik, membiarkan kita bertukar pikiran dengan Allah. Kadang-kadang itu sebabnya Yesus datang ke mereka. Dia tidak mau, mereka tukar pikiran tambah kusuk. Tambah kusuk. Rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Yosua 1:7 dan 8. Buka bersama saya. Ayat yang sama dikutip di Mazmur, ayat yang sama dikutip di Yosua, di waktu yang berbeda, tetapi ayat yang sama, firman yang sama, luar biasa indahnya saudaraku, yang harus menjadi dasar pemikiran saudara dan saya. Jadi katakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri supaya kau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dengan baik-baik, garis bawah itu. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dengar baik-baik. This word of God is closed, is summarized dengan satu janji Tuhan yang luar biasa dalam satu condition. Renungkanlah siang dan malam, renungkanlah Taurat ini siang dan malam, supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukan bersama saya Mas Dur. Saudara garis bawah ini bukan saya bersama saya Mas. Mazmur 1. Haleluya. Haleluya. Mazmur 1 ayatnya yang kedua. 2 dan 3 boleh saudara. 2 dan 3 sekaligus gak apa-apa. Kita dasari foundation ini. Setelah ini kita masuk ke dalam implementasinya di dalam kehidupan kita, yang kita akan belajar dari apa yang terjadi kepada rasul-rasul setelah mereka membiarkan pikiran mereka dipenuhi oleh Kristus. Dengar baik-baik. Sesuatu yang ajaib luar biasa akan terjadi waktu rasul-rasul ini membiarkan kehidupan mereka, terutama pikirannya dipenuhi oleh pikiran Kristus, dipenuhi oleh Taurat Tuhan, direnungkan siang dan malam. Itu yang membuat berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung, double anointing. Orang berhasil belum tentu untung, berhasil tapi nggak untung, rugi. Berhasil tapi no. Berhasil dan beruntung. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, gak layu daunnya. Mau resesi, mau masalah ekonomi hancur, mau masalah dunia di sekelilingnya, bisnisnya ditipu orang, mau apapun yang sedang terjadi, tidak layu daunnya. Dan apa saja, sama-sama katakan apa saja, 2, 3. Apa saja. Saudara tidak mantap gitu, apa saja, saudara banyak question marknya. Katakan sama-sama.